Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 2C yang beranggotakan saya sendiri Ummi Unzila, Melisa, Alisa Dia Syahira, dan Doni Rahmadani akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitif sosial, Rother dan Michel. Latar belakang berbagai teori, salah satunya adalah teori belajar kognitif sosial. Teori belajar kognitif dari Julian Rother dan Walter Michel masing-masing berlandasan asumsi bahwa psikologi kepribadian adalah ilmu yang mencakup upaya sistematis untuk mengungkapkan dan menjelaskan pola teratur dalam pikiran, perasaan, dan perilaku nyata seseorang yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Dalam psikologi kepribadian, mempelajari faktor kognitif membantu membentuk bagaimana manusia akan berinteraksi terhadap dorongan dan lingkungannya. Kedua pakar teori tersebut menolak penjelasan Skinner yang menyatakan bahwa perilaku terbentuk oleh penguatan langsung. Malah mereka menyebutkan bahwa ekspektasi seseorang atas kejadian yang akan datang adalah determinan utama dari suatu perilaku. Biografi Walter Michel. Ia lulus dari Berkeley College pada tahun 1973 dan mengambil Graduate Award dalam psikologi di University. Beliau menerima gelar PhD-nya dari Indiana University pada tahun 1941. Ia pun berkuliah di New York University dan menjadi sangat tertarik dengan bidang seni, melukis, dan memahati serta membagi waktunya antara seni, psikologi, dan kehidupannya di Greenwich Village. Selanjutnya ada teori Julian Rother. Perilaku tidak terjadi dalam ruang hampa. Yang kedua, seseorang akan terus memberikan reaksi terhadap aspek-aspek lingkungan eksternal determinalnya. Yang ketiga ada Rother, Bandura, dan Skinner sepakat bahwa sebagian perilaku bisa dipelajari. Yang keempat, Rother nampaknya melihat bagian luar dan dalam suatu organisme, yakni penguatan dan proses-proses kognitif dalam guna menjelaskan perilaku. Selanjutnya, Rother menyebutkan karyanya sebagai teori kepribadian pembelajaran sosial untuk menunjukkan kepercayaannya bahwa kita bisa mempelajari perilaku kita melalui pengalaman sosial kita. Dan kita merasakan diri kita sebagai seseorang yang memiliki kesadaran maupun mempengaruhi pengalaman kita dan mengambil keputusan yang bisa mengatur kehidupan kita. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar teori pembelajaran sosial. Yang pertama, potensi perilaku. Potensi perilaku mengacu pada kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan terjadi dalam sebuah situasi tertentu. Yang kedua ada ekspektasi atau pengharapan. Kepercayaan individu bahwa dia berperilaku secara khusus pada situasi yang diberikan yang akan diikuti oleh penguatan yang telah dispredisikan. Nilai penguatan atau reinforcement value, tingkat pilihan untuk satu reinforcement sebagai ganti yang lain. Situasi psikologis, kita secara terus-menerus memberikan reaksi pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kita. Selanjutnya, masing-masing lingkungan ini secara konstan saling mempengaruhi yang lain. Next, ada konsep-konsep teori pembelajaran sosial yang lebih luas. Yang pertama, kebebasan bergerak. Harapan yang sangat besar akan memberikan kebebasan bergerak yang luas. Sementara, harapan yang kecil juga berakibat pada kebebasan bergerak yang sempit. Tingkat ketujuan minimal, penguatan adalah suatu rangkaian yang terjadi terus-menerus, di mana rangkaian mulai dari penguatan yang sangat diinginkan hingga penguatan yang sangat tidak diinginkan. Yang ketiga ada motivasi perilaku. Rother percaya bahwa semua perilaku memiliki aspek langsung, yaitu diarahkan untuk tujuan tertentu. Aspek perilaku kita secara
terhadap tanda-tanda lingkungan dan menentukan perilaku pilihan. Rother mengajukan 6 kategori kebutuhan, antara lain yang pertama pengakuan status, yang kedua proteksi dependensi, yang ketiga dominasi, yang keempat independensi, yang kelima cinta dan afeksi, dan yang keenam kenyamanan fisik. Biografi Walter Mischel. Ia lahir di Wina, Australia pada 22 Februari tahun 1930 bersama kakaknya Theodore. Awalnya jadi filsuf, tumbuh di lingkungan kondusif, tak jauh dari rumah Fried. Saat perkuliahan, ia muak dengan dosen yang selalu mengajarkan teori psikologi melalui eksperimenticus, yang menurutnya jauh dari manusia. Perkembangan psikologi sosial kognitifnya memuncak saat mengambil studi doktoral di Ohio State University pada tahun 1953 sampai 1956. Kala itu, di kampusnya terbagi menjadi 2 kubu Julian Rother dan kubu George Kelly. Latar belakang teori sistem kepribadian afektif kognitif. Yang pertama, paradoks konsistensi. Yang kedua, interaksi antara situasi dan kepribadian. Yang ketiga, sistem kepribadian afektif kognitif. Selanjutnya ada unit-unit afektif dan kognitif. Yang pertama, strategi pengkodean. Yang kedua, beberapa kompetensi dan strategi. Yang ketiga, ekspektasi dan keyakinan. Yang keempat, tujuan dan nilai. Dan yang terakhir, respon-respon afektif. Dan yang terakhir, kesimpulannya, teori belajar kognitif dan sosial dari Rother dan Mischel berusaha untuk membuat teori kekuatan penguatan dengan memakai teori kognitif. Menurut Rother, perilaku manusia dalam situasi yang spesifik adalah fungsi dari ekspektasi mereka atas penguatan dan kekuatan dari kebutuhan yang terpuaskan oleh penguatan tersebut. Unit kognitif afektif meliputi strategi accounting atau cara mereka menginterpretasi dan menggolongkan informasi, kompetensi dan rencana regulasi diri, atau apa yang dapat mereka lakukan, dan strategi mereka untuk melakukannya, ekspektasi dan keyakinan mereka mengenai persepsi konsekuensi dari tindakan mereka, serta tujuan dan nilai, serta respon afektif mereka. Baik teman-teman, begitulah pembahasan dari kelompok kami, kelompok 10, tentang teori belajar kognitif sosial, Rother dan Mischel. Lebih dan kurang kami mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.